Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel materi matematika sekolah dasar bersama Bu Erna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penafsiran hasil operasi hitung pecahan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa lonceng, like, dan subscribe. Penafsiran operasi hitung pecahan, jangan lupa kita akan memakai kembali, mengingat kembali catatan dalam pembulatan pecahan, yaitu dalam pembulatan desimal, jika di belakang koma kurang dari 5 maka dianggap tidak ada. Jika angka di belakang koma 5 atau lebih dari 5 maka dianggap tidak ada, tetapi satuannya bertambah 1. Sedangkan dalam pembulatan pecahan biasa atau pecahan campuran, jika nilai pecahan tersebut kurang dari setengah, maka pecahan tersebut dianggap tidak ada. Dan jika pecahan tersebut setengah atau lebih dari setengah, maka pecahan tersebut dianggap tidak ada, tetapi satuannya bertambah 1. Ingat ya, ini akan kita pakai untuk membantu kita dalam proses penafsirannya. Yuk, langsung saja kita lihat pembahasannya dalam contoh soal. Taksirlah hasil operasi hitung berikut. Nomor 1, 2,35 kali 14,7. Jika dalam soal ada kalimat taksirlah, berarti kita diminta mencari hasil dari soal tersebut bukan dalam hasil yang sebenarnya. Jadi kita jangan langsung menghitung 2,35 dikali 14,7, tapi soal ini kita mencari dalam perkiraannya. Nah, untuk memudahkan perkiraannya, maka soal ini kita bulatkan terlebih dahulu. Sistem pembulatannya seperti di catatan adalah kita bulatkan ke satuan terdekat. Dalam soal ini adalah satuannya adalah angka 2, karena sebagai satuan. Nah, kita lihat di belakang koma. Ternyata di belakang koma adalah angka 3. Jika di belakang koma adalah kurang dari 5, maka dia dianggap tidak ada, kita coret ya, dan satuannya tidak bertambah. Berarti 2,35 kita bulatkan menjadi 2. Lanjut, dikali 14,7. Kita lihat satuannya adalah angka 4, kita beri tanda. Di belakang tanda koma adalah angka 7. Jika di belakang tanda koma angka 7, maka dianggap tidak ada, tetapi satuannya itu bertambah 1. Berarti yang tadinya 14 bertambah 1 menjadi 15. Maka soalnya yang kita cari adalah ini. Ternyata kita harus menghitung 2 dikali 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Seperti itu. Lanjut, contoh kedua. 6/10 ditambah 5 3/7. Sama, kita bulatkan dulu. Dalam aturan pembulatan pecahan, jika pecahannya setengah atau lebih dari setengah, maka dianggap tidak ada, tapi bertambah 1. Tapi kalau kurang dari setengah, maka dianggap tidak ada saja. Nah, kita mulai. 6/10. Kita lihat, yang dibulatkan adalah satuannya. Satuannya adalah angka di depan tanda pernya. Di sini tidak ada angka, berarti kita anggap sebagai 0. Nah, tinggal lihat pecahannya. 6/10. Apakah nilainya kurang dari setengah, setengah, atau lebih dari setengah? Untuk mengetahui nilainya, penyebutnya kita bagi saja dengan 2. 10 dibagi 2 menjadi 5. Nah, kalau sudah penyebutnya dibagi 2, kita lihat pembilangnya, angka yang di atas. Yang di atas lebih besar tidak dari yang di bawah. Oh, ternyata di atas 6, sedangkan di bawahnya 5, berarti lebih besar. Jika yang di atas atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka berarti satuannya bertambah 1. Berarti nolnya bertambah 1. Nolnya bertambah 1 menjadi 1. Nah, pecahannya ini kita anggap tidak ada. Jadi hanya 1 dibulatkan. Tambah. Kita lanjut ditambah. 5 3/7. 5-nya adalah yang akan kita bulatkan. Kita beri tanda. Kita pecahannya 3/7. Kita bagi 2. Penyebutnya 7 dibagi 2 adalah 3,5 atau 3,5. Kita lihat yang atas pembilangnya, apakah lebih besar? Oh, ternyata tidak. Jika tidak lebih besar, berarti dia nilainya kurang dari setengah. Maka ini dianggap tidak ada. Berarti
berarti 5-nya tidak bertambah, berarti dia tetap 5. Berarti soalnya berubah dalam pembulatan menjadi 1 tambah 5. Setelah 1 tambah 5 sama dengan 6. Contoh ketiga, 35, 5 per 10 dibagi 3, 8 per 9. Sama, kita tentukan dulu pecahannya ini apakah lebih dari setengah, kurang, atau pas. Kita bagi penyebutnya menjadi dibagi 2 menjadi 5. Lalu kita lihat atasnya dan antara pembilang dengan penyebut, atas dengan bawah ternyata sama. Jika pembilang dengan penyebut angkanya sama, berarti dia nilainya setengah. Jika pecahannya setengah, maka satuannya angka 5 ya, bertambah 1. Ini dianggap tidak ada. Berarti 35 ditambah 1 menjadi 36. Dibagi 3, 8 per 9. Kita ubah dulu pecahannya. Bagi 2, 9 dibagi 2 adalah 4,5 atau 4,5. 4,5, lihat pembilangnya apakah lebih besar? Oh, lebih besar. Berarti penyebutnya atau bilangan bulatnya bertambah 1, angka 3-nya bertambah 1. Ini dianggap tidak ada. Berarti 1 tambah 3 menjadi 4. Maka soalnya yang kita hitung adalah 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke, lanjut. Contoh yang keempat. 13,4 dikurang 0,51. Kita bulatkan dulu, penyebutnya adalah yang di depan koma, yaitu angka 3. Kita lihat di belakangnya angka 4, berarti dianggap tidak ada, dan karena kurang dari 5 berarti tidak bertambah. Berarti 13,4 dibulatkan menjadi 13. Dikurang 0,51, kita bulatkan, satunya adalah 0. Di belakangnya angka 5 berarti dianggap tidak ada, karena di belakangnya angka 5 berarti bertambah 1. Berarti 0 tambah 1 menjadi 1. Maka soalnya menjadi 13 dikurang 1. 13 dikurang 1 sama dengan 12. Dan contoh terakhir, 3,7 dikali 4 per 8. Sama, kita bulatkan terlebih dahulu. 3,7 kita bulatkan, satunya angka 3, lihat belakangnya angka 7 berarti dianggap tidak ada, tetapi satunya bertambah 1, 3 tambah 1 menjadi 4. Dikali 4 per 8, kita rubah dulu penyebutnya, kita bagi 2 menjadi 4. Ternyata pembilang dengan penyebut sama. Kalau pembilang dengan penyebut sama berarti dia nilainya setengah. Jika nilainya setengah berarti satuannya, mana satuannya? Oh, tidak ada angka di depan, berarti bisa dengan 0 ya. Berarti bertambah 1. Itu tambah 0 berarti 1. Maka soalnya adalah 4 kali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ketika semua soal sudah dibulatkan, kita akan lebih mudah berhitungnya. Nah, itulah yang disebut dengan penaksiran. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa ya. Selesai sudah pembahasan kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.